Halo, gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan Abi ya. Ini memberikan saran saja ya, ataupun juga informasi untuk kalian yang kepengen bermain game dengan lancar. Terutama ini tak sarankan untuk kalian yang menggunakan ataupun juga yang kepengen membeli HP yang lebih bagus daripada yang sekarang. Atau mungkin juga kalian ada pandangan mau mengganti HP kalian dengan HP yang baru ya. Intinya mencari HP baru lagi, dan di sini tak kasih saran dan juga himbauan ya, tapi untuk keputusan akhirnya tetap ada di tangan kalian ya. Ini hanya memberikan informasi saja. Kalau tak lihat di channel ini, kemungkinan antara 70% ya mereka itu menggunakan Android, terus yang sisanya menggunakan PC dan juga Android. Jadi dua device ataupun juga device yang lainnya, entah itu konsol ataupun juga di handheld lah ya. Oke, langsung kita ke pembahasan utamanya, langsung kita rembukan bareng-bareng ya. Kembali lagi, kalau kalian kepengen mau mengganti HP kalian ya, ataupun juga kepengen membeli HP yang baru, terutama di Snapdragon ya. Aku kepingin membeli HP yang oke lah ya untuk bermain game ya. Terus kemudian bermain di emulator, semua emulator bisa lancar. Gak masalah aku mengeluarkan uang banyak lah, mau 7 juta, 9 juta, sampai di atasnya 10 juta. Wow ya, sultan banget nih. Sekarang begini, langsung tak lihatkan sama kalian untuk HP sekarang ya. Contohnya yang paling bagus untuk sekarang ini buat emulasi dan juga buat main game adalah di Snapdragon 888 dan juga di Snapdragon 8 Gen 1, yang paling baru adalah Gen 2. Yang mau keluar lagi adalah Gen 3 ya. Oke, yang tak bahas jangan sampai tinggi-tinggi banget lah ya. Oke, kira-kira harganya berapa? Ini tak tunjukkan sama kalian draw ya. Nanti ada kesimpulannya, jadi tetap stay di sini ya biar tidak tersesat. Oke, ini langsung tak lihatkan aja harganya di Snapdragon 888 draw. Omega. Ini bisa kalian lihat di gambar ya. Abi ngelihat di internet saja menggunakan Snapdragon 888. Contohnya di Huawei ya, P50 Pro, harganya ini masih di atas 10 juta ya, 11 jutaan yang paling murah. Kemudian di Xiaomi 12T ataupun juga 11T Pro 5G, ini bisa kalian lihat harganya 6.700.000, jadi mendekati 7 juta ya, 7 juta. Jadi terhitung 7 juta yang paling murah. Jadi intinya Snapdragon 888 yang murah ini sepertinya ini ya, dengan harga 7 jutaan ya. Kemudian di Snapdragon 8 Gen 1 ya, ini langsung kalian bandingkan saja ya. Kalau kalian mempunyai spesifikasi ataupun juga kepengen membeli contohnya di MediaTek ya, Mali ataupun juga yang lain-lainnya itu, tapi yang tak bahas adalah di Snapdragon. Tapi untuk kalian yang kepengen membeli HP ya, kalau memang kepengen membeli HP, tak sarankan chipsetnya ataupun juga prosesornya menggunakan Snapdragon ya, jangan yang lain-lain. Kalau kepengen bermain game dan juga mengemulasikan lah bahasanya, karena Snapdragon itu diutamakan pada saat menjalankan emulator bro. Oke, terus yang kedua di Snapdragon Gen 1, ini bisa kalian lihat contohnya saja Vivo X8 Pro ya, harganya 14 juta, hampir 15 juta bro. Waduh, sangat gile sekali, sangat unik. Oke lah ya, pasti untuk Gen 2 bakalan lebih tinggi, jadi nggak bakalan tak bahas. Oke, sekarang ini kalau kalian kepengen membeli HP ya yang agak miring, tepatnya di Snapdragon 700 ya, di 778. Di Snapdragon seri 700 saja ya, 778G, harganya ini masih 4.500.000 bro. Ya kan, contohnya saja ini bisa kalian lihat di gambar ya, mulai dari Samsung Galaxy M2 harganya 5.400.000, Vivo T Pro harganya 4,5 juta. Ini nggak tahu di daerah kalian berapa ya, tapi tercantum di sini di internet harganya segini. Kemudian Samsung Galaxy yang harganya
6,5 juta ya. Jadi masih terbilang lumayan mahal ya kalau kepengen kalian bermain game di HP, tepatnya di Android, kalau kepengen bermain emulator ataupun juga kepengen bermain game-game Android yang ada di Play Store. Terus yang tak pertanyakan, kalian membeli HP ya contohnya sampai harga 10 jutaan ke atas, tepatnya di Snapdragon 888 ataupun juga di Snapdragon Gen 1 ataupun juga di Gen 2 yang harganya selangit ya. Oke lah ya, kalian bisa bermain game di emulator ya dengan lumayan lancar. Contohnya di Skyland ya. Sekarang ini memang sudah bagus ya dan juga sangat oke sekali untuk Skyland, terus kemudian gratis. Tak sarankan kalian kalau kepengen bermain game di Skyland saja, jangan di XNS ya. Terus kalau kalian bilang XNS itu lebih bagus performanya daripada Skyland, tenang saja, sebentar lagi bakalan disusul Nro. Apalagi XNS itu adalah hasil malingan dan juga berbeda dengan Skyland yang benar-benar gratis dan juga offline ya. Oke, kita balik lagi ke HP-nya. Terus kemudian kalian kepengen bermain game apa ya? Contohnya saja bermain game PSP, oke, lancar. Ether Escape 2 lancar. Dolphin lancar. Terus yang tak pertanyakan, kira-kira kalian bisa bermain game PC apa tidak? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Terus ada yang bilang, bisa bermain game ya, bermain game PC. Contohnya Exagir. Performanya bagaimana? Bagus apa enggak? Terus cara penginstalannya bagaimana? Ribet apa enggak? Ya tetap aja ribet bro. Terus kita juga menginstal OS-nya dan juga segala macamnya itu. Terus kemudian kalian kepengen bermain PS3 ya di Android. Nah, bisa apa enggak? Nggak bisa kan? Ya meskipun ada nanti ke depannya, tapi nggak tahu ini kapan. Apalagi untuk HP sekarang, meskipun prosesornya sudah tinggi, emulator PS3 masih bakalan sulit dan juga mustahil diemulasikan. Untuk sekarang ini ya, mungkin sampai 5-10 tahun bakalan masih susah ya. Jadi masih ada keterbatasannya ya. Terus kemudian kita bahas di soal panasnya ya. Ya pasti semua HP pada saat bermain game pasti panas, ya kan? Ya bener, memang panas. Jangankan pada saat main, contohnya kalau kita menginstal ya game-game yang berat dan juga size-nya yang sangat gede banget, contohnya saja Genshin ya, pada saat penginstalan saja HP itu sudah panas sebelum dimainkan. Bener apa enggak? Untuk kelemahan yang lain, kalau misalkan saja kalian bermain game online ya, pasti internetnya tidak dimatikan. Terus kemudian ada yang telepon. Nah, akhirnya bikin kalian sedikit terbawa emosi. Biasanya sih kayak gitu kalau untuk teman-teman yang biasanya bermain game online ya. Waduh, sudah bermain game Mobile Legends, ada telepon-telepon aja. Wah. Nah, dengan omongan sumpah serapah biasanya keluar bro. Dan masih banyak lagi keterbatasan meskipun kalian membeli HP yang spesifikasi tinggi, meskipun sampai ke depannya. Daripada kalian membeli HP yang sangat mahal sekali, kenapa kalian tidak mencoba PC handheld ya? Yang tak contohkan di sini adalah Steam Deck. Soalnya biasanya kalau untuk teman-teman yang sudah berkutat di HP ya, biasanya di HP saja mulu ya, sampai harga berapapun, sampai 8 juta, 9 juta dibeli ya, tapi tidak memikirkan dengan uang yang segitu banyaknya bisa membeli Steam Deck dengan layar yang besar dan juga mendapatkan tombol-tombol langsung ya, sangat omega sekali. Langsung kita lihat saja ya untuk harganya ya. Ini sekarang kita bahas harganya saja dulu ya, kemudian kita bahas kegunaan dan juga yang lain-lainnya itu sangat omega sekali. Ini kalau tak lihat harganya di Bukalapak ya, ini langsung ke sini saja, harganya 8 juta ya, 8 jutaan, kita lihat aja lah. Ini bisa kalian lihat Valve Steam Deck Handheld Gaming 512 GB, terus kemudian ada yang 256 GB storage-nya ya, dan juga 64 GB PC Gaming Portable. Ini tak kasih tahu ya, dengan spesifikasi Steam Deck ya, kalau di PC itu sudah sangat mumpuni sekali ya, sangat begini sekali. Oke, langsung kita lihat saja harganya. Kalau di kapasitas 64, harganya ini 8 juta
399. Sekarang ini ada diskon ya di per pembuatan video ini Pak, ada diskon 16%. Terus kemudian kita bahas yang di 256 GB, harganya itu 10.199.000, hemat 15%. Di pembuatan video ini dengan harga aslinya berapa itu Pak? 11 juta. Dan harganya sudah pasti ya lebih murah Steam Deck daripada gen-gen yang baru ya di Snapdragon. Jadi kalau kalian kepengen bermain di Android, yang kepingin bermain game saja, terutama game-game yang berkelas yang ada di PC, mendingan kalian membeli ini saja Android ya. Terus kemudian di sini ada dua. Oh, aku bisanya cuman bisa membeli yang 64 GB untuk storage-nya. Tapi kok kecil banget, mendingan aku beli yang di HP saja. Sampai ada yang 512 GB ya. Tenang saja ya, kalau kalian sudah mempunyai uang 8 juta ataupun juga 7 juta ataupun juga di bawahnya sedikit, mendingan kalian menabung saja, jangan membeli HP yang baru ataupun juga tukar tambah ya. Tak sarankan kalian untuk pertama kali ya, kalau misalkan memang ngepres duitnya, tak sarankan membeli yang 64 GB saja. Tapi tenang saja, Steam Deck itu bisa di-upgrade ya untuk internal storage-nya. Jadi kalian membeli ini saja dulu ya, habis itu bernafas ya, setelah bernafas nanti cari duit lagi, kalau ada rezeki nanti bisa di-upgrade. Upgrade-nya ini bisa sampai 2 tera Pak, 3 tera itu pun juga bisa ya. Oke, kelebihannya apa? Oh, kelebihannya yang pertama tidak terlalu panas lah ya daripada yang ada di HP pastinya. Kemudian kalau di emulasi PS3 ya, kalian sudah bermain emulator PS3 dengan lumayan lancar Pak ya. Dengan menggunakan Steam Deck ini sudah bisa bermain game God of War ya, God of War 3, God of War Ascension, terus kemudian Metal Gear Solid 4 Patriot itu ya, dan juga yang lain-lainnya. Ini tak kasih tunjuk sama kalian ya untuk performanya bagaimana ataupun juga mendapatkan berapa FPS Pak. Ini bisa kalian lihat game God of War ya, pada saat cutscene-nya itu mendapatkan 58 FPS, kadang di 60 FPS. Meskipun pada saat bermain game ya itu memang ada ngedropnya, paling enggak itu sudah bisa menyentuh 20-an FPS, di beberapa tempat mendapatkan 30 sampai 40 FPS tergantung dari situasinya sih ya. Ini pun juga sangat lancar sekali ya. Terus kemudian di game apalagi ini tak carikan Pak. Oh, ini ada lagi Gran Turismo ya, Gran Turismo yang ada di PS3 ini pun sudah mendapatkan 60 FPS ya untuk emulasinya. Terus kemudian kalau kalian kepengen bermain game Nintendo Switch, kalian sudah bisa bermain emulasinya menggunakan Yuzu dan juga Ryujin. Kalau kalian mengikuti terus ya perkembangannya dari update di updatean yang sebelum-sebelumnya, perkembangannya sangat begini sekali, terutama bermain game-game yang eksklusif dan juga terbaru itu sudah lumayan playable di Steam Deck ini Ditambah lagi dengan performance yang sangat oke sekali, itu di emulasi ya. Sekarang kita membahas di game PC-nya. Lihat ya, untuk game PC itu pun juga sudah sangat lancar sekali. Yang paling baru sendiri kalau nggak salah di game Cyberpunk itu sudah kompatibel di Steam Deck dan juga berjalan sangat lancar sekali ya. Ini tak perlihatkan ya untuk performance di beberapa game saja Omega. Ini bisa kalian lihat kalau kalian bermain game GTA ya, yang versi PC-nya di Steam Deck itu sudah mendapatkan stabil di 60 FPS ya. Nih, sangat lancar dan juga aman tanpa adanya grafik yang bermasalah seperti di emulasi ya. Ini HP tidak menjatuhkan ataupun juga menjelek-jelekan, tidak. Ini hanya memberikan alternatif sama kalian kalau kalian mempunyai uang yang berlebih ataupun juga keturunan Sultan Oh, gile lu. Omega. Intinya tidak menjelek-jelekan ya. Kalau kalian mempunyai uang yang cukup membeli Android saja ya, tidak bersabar menabung, ya sudah kalian di Android dengan emulasi yang seperti yang tak bilang barusan, yang terbaik contohnya Switch adalah Skyline itu ya.
Oke, kita balik lagi di GTA ya. Ini sudah mendapatkan 60 FPS, sangat begini sekali. Lanjut di Assassin's Creed Black Flag ya. Ini pun juga sangat lancar sekali, 50 FPS, kadang naik ya tergantung dari situasinya. Terus di game Tomb Raider Reboot yang 2013 kalau nggak salah ya. Ini pun juga sangat lancar sekali, 60 FPS ya. Sangat begini tanpa adanya grafik yang bermasalah. Soalnya ini adalah versi PC-nya Andro, tanpa adanya grafik-grafik yang bermasalah itulah ya. Terus ada yang bertanya, aku kepengen bermain game racing, contohnya Need for Speed. Oke ya, ini tak tunjukkan sama kalian. Bermain game Need for Speed yang paling baru, tepatnya di Unbound ya, yang paling baru dengan settingan yang medium saja, ini sudah mendapatkan 40-an FPS bro ya. Ini mendapatkan 40-an FPS. Kalau kalian setting di settingan yang paling bawah sendiri, di bawahnya medium yang low, ini pun juga bisa sampai 60 FPS. Terus ada yang bertanya, loh nanti kan kualitasnya jelek. Tak kasih tahu, di Steam Deck meskipun low sangat begini sekali gambarnya Pak. Tenang saja ya. Tapi kebanyakan untuk game-game yang bisa berjalan dan juga kompatibel di Steam Deck, ini pun juga sudah sangat playable sekali ya. Jadi banyak sekali kegunaan pada saat bermain game. Bener apa enggak ya? Daripada membeli HP yang mahal-mahal, itu pun juga ada keterbatasan. Kalau di sini tanpa menggunakan emulasi pun ya, bermain game-game PC sangat begini dan juga sangat playable banget. Terus ada yang bertanya, loh aku membeli HP itu kepengennya bisa berkomunikasi, terus yang kedua bisa bermain game, kepengen yang satu paket. Nah daripada uang yang segitu banyaknya, contohnya saja ya di 10 jutaan ke atas, kalian sudah bisa membeli HP yang oke lah ya bahasanya. Tapi ya tetap ada keterbatasan yang sudah tak bahas tadi. Daripada uang segitu banyaknya, kalau langsung kalian limpahkan ke HP, mendingan uangnya kalian pecah ya. Contohnya saja 12 juta gitu ya. Yang 4 juta buat membeli HP ya, yang 8 juta buat membeli Steam Deck. Jadi enak Pak, HP aman, tidak panas dan juga tidak cepat ngedrop baterainya karena bermain gamenya ada di Steam Deck ini ya. Jadi enak satu paket bahasanya, HP aman tidak ngedropan juga ya. Jadi itu adalah solusi ya, ataupun juga pandangan untuk kalian kalau kepengen membeli HP dengan harga yang sangat tinggi ya. Tak ingatkan lagi, HP tidak menjelek-jelekan emulasi yang ada di Android, tapi melihat pandangan-pandangan ke depannya dan juga kegunaannya lah. Tetap keputusannya ada di tangan kalian. Kalau misalkan masih ngotot saja, wah aku membeli HP saja, ya sudah silakan ya. Ini hanya menyarankan saja ya. Kalau ada pemikiran dan juga masukan lain, bisa ditambahkan di isi kolom komentar di bawah ya, karena ini adalah pemikiran satu orang saja ya. Kurang lebih seperti ini untuk informasinya. Pokoknya jangan lupa di like, di subscribe, notifikasi dinyalakan biar tidak ketinggalan informasi-informasi seperti ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Omega.